Halo, jadi kali ini kita bakal bahas soal LBI yang asli, yang beneran keluar di UTBK tahun 35. Yang mana soal-soal LBI ini itu adalah soal yang lumayan challenging. Kenapa? Karena banyak banget ternyata menerapkan pengetahuan dari fisika, kimia, maupun biologi. Oke, jadi kali kita langsung bahas, ada satu teks, dan kita pakai untuk menjawab 4 soal. Oke, soal yang pertama. Katanya simbol salah satu mineral yang terkandung dalam susu sesuai dengan bacaan di atas adalah. Nah, ini berulang kali saya ingatkan, silahkan dibaca soal dulu, baru ke teks, biar nggak bolak-balik. Oke, karena kita udah tahu apa yang mau kita cari, itu adalah salah satu mineral. Oke, di sini ada kata mineral, itu mineral yang terdapat dalam susu sapi murni, diantaranya kalsium, fosfor, natrium, besi, tembaga, dan seng. Oke, jadi di antara yang ini tuh yang mana sih yang ada di option gitu? Kalau F itu fluorin, bukan, gak ada fluorin. N itu nitrogen, Be itu beryllium, Cu itu cuprum atau nama lainnya adalah tembaga. Gitu. Nah, berarti ini jawabannya. Terus kalau yang E itu selium. S itu selium. Oke, jadi emang jawabannya yang D, cuprum atau tembaga. Lanjut yang nomor 2. Menurut bacaan, senyawa karbohidrat yang terdapat dalam susu sapi murni adalah. Oke, karbohidrat itu termasuk golongan gula juga, itu termasuk ke karbohidrat. Jadi kita lihat di sini ada kata mana nih yang ada gulanya. Ada susu sapi beratnya tuh dia 80% itu air, 3,7 lemak, 3,5 protein. Oke, dan 4,9% itu adalah laktosa. Oke, berarti laktosa yang ada, dan ini tadi juga tembaga ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut yang nomor 3. Pernyataan yang benar tentang peroksidase dan lipase yang terdapat dalam susu adalah. Oke, ini kayaknya nama-nama enzim. Ada beberapa enzim nih ya buat di paragraf terakhir ada peroksidase sama si lipase. Nah, di mana oke, kita langsung cek aja yang di option ternyata. Jadi yang A itu katanya adalah peroksidase itu menghidrolisis molekul lemak dalam susu. Menghidrolisis lemak itu adalah tugasnya lipase. Ada di ini. Lipase berfungsi menghidrolisis lipid. Lipid adalah lemak. Oke, berarti ini salah. Lanjut yang B, lipase merupakan enzim yang terdenaturasi pada suhu pasteurisasi susu. Oke, jadi lipase katanya enzim yang terdenaturasi atau yang mengalami kerusakan ya, nama lainnya, nama sederhananya. Oke, berarti kita baca pasteurisasi susu itu karena oke, ada enzim yang rusak yaitu adalah peroksidase dan fosfatase. Sementara yang lain itu vitamin, mineral, dan enzim lain tidak mengalami perubahan. Oke, jadi enzim-enzim contohnya yang disebutin di sini kayak katalase, fosfatase, katalase dan lipase itu nggak rusak berarti. Sementara di sini dibuat dia mengalami itu adalah lipase, berarti yang berapa salah. Lanjut yang C, peroksidase akan mengalami perubahan warna pada suhu pasteurisasi susu. Oke, emang peroksidasi itu tadi yang akan rusak ya, dia akan rusak, tapi dia nggak dikasih tahu kalau dia tuh rusaknya apakah mengalami perubahan warna. Jadi ini masih kurang tepat. Lanjut yang D, lipase dalam susu akan menghidrolisis molekul laktosa. Oh, jadi dia lipase itu menghidrolisis lipid atau lemak, bukan laktosa. Jadi kata laktosa di sini salah karena harusnya dia adalah lemak ya. Nah, lanjut yang E, peroksidasi dan lipase merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Oke, kata biokatalisator mungkin nggak ada ya di teks ini kalau kita baca ulang. Tapi ingat, fungsinya enzim di dalam tubuh itu adalah untuk membantu mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Atau kata lainnya adalah biokatalisator. Hampir semua enzim fungsinya adalah itu. Jadi mau itu peroksidase maupun lipase, ya emang fungsinya sebagai biokatalisator. Oke, jadi tergantung nanti mau reaksi apa ya, karena mereka tuh punya tugasnya masing-masing. Nah, misalnya kalau kayak lipase itu berarti dia akan menjadi membantu atau jadi katalis untuk terjadinya ini hidrolisis lipid itu atau si lemak. Oke, so yang paling oke adalah jawaban yang E. Jadi ini hampir tidak terjawab dari soal, tapi dari pemahaman kita pada umumnya juga. Lanjut, atau kalau enggak yang E itu berarti dia nge, yang lain yang salah, berarti ini yang paling mungkin benar gitu. Ya, karena A sampai sampai dia itu benar-benar ada di teks, tapi dia bertolak belakang. Yang nomor 4,
Pemanasan susu pada suhu yang sedikit lebih tinggi dari suhu pasteurisasi mengakibatkan bla bla bla. Oke, ada tadi yang rusak ya. Kalau dia ada pasteurisasinya atau pemanasan itu berarti yang hidrolisis molekul lemak sehingga susu menjadi asam lemak dan gliserol. Wow, ini kayaknya tidak akan terjadi spontan ya, bukan bukan karena hanya pemanasan nih. Berarti yang A itu nggak cocok teman-teman. Yang B, denaturasi sebagian besar protein dan enzim sehingga berarti ada yang rusak. Di sini nggak disebutin ya protein itu nggak rusak, nggak dibilang di sini. Tadi itu yang nggak rusak itu vitamin, mineral, dan enzim yang lain. Ada enzimnya yang juga rusak sebenarnya. Nah, berarti berarti protein juga terdenaturasi, enzim, beberapa enzim juga dia terdenaturasi, salah satunya itu adalah si peroksidasi dan fosfatase. Nah, berarti ini sesuai teman-teman. Jadi karena protein dan si beberapa enzimnya itu akan rusak, ya berarti kualitas susunya akan menurun. Tapi nggak apa-apa, kita cross check CD. Yang C, katabolisme susu sehingga katabolisme. Katabolisme itu adalah proses metabolisme dalam makhluk hidup, bukan karena pemanasan. So, kata ini sangat salah. Lanjut, yang D, penurunan kadar kalsium dan fosfor sehingga menurunkan gizi dari susu tersebut. Oke, di sini dibilang kalau tadi mineral itu tidak uh, rusak ya. Jadi mineral nggak rusak, di mana kalsium dan fosfor ini itulah bagian dari mineral. Oh, yang D udah pasti salah. Yang E, degradasi vitamin dalam susu sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Oh iya, tadi vitamin itu pun nggak rusak ya teman-teman statementnya ini. Oke, jadi nggak ada degradasi, bahkan apalagi sampai menimbulkan bau tidak sedap itu berarti nggak cocok. Oke, berarti emang jawaban yang paling cocok untuk nomor 4 adalah berapa. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan soal-soal yang lainnya. Jangan lupa di subscribe, di follow, dan juga di komen ya teman-teman, atau di like juga. Semoga kalian pada beruntung dapat di UTBK tahun ini. See you!